Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak dan Ibu, saudara dan saudari, adik-adik jamaah kaum muslimin yang berbahagia, yang semoga kita semua mendapatkan limpahan rahmat dari Allah tabaraka wa ta'ala. Marilah kita untuk senantiasa memuji Allah tabaraka wa ta'ala dan bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Semoga salawat dan salam akan senantiasa terlimpahkan kepada nabinya yang mulia, Nabi akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian juga kepada keluarganya, para sahabatnya dan segenap umatnya yang mengikuti ajarannya hingga akhir zaman nanti. Bapak dan Ibu jamaah kaum muslimin yang berbahagia rahimani wa rahmatullah, kita akan melanjutkan pembacaan tafsir masih dengan surat Al-Baqarah, dan konteksnya adalah berkaitan dengan perjalanan Nabi kita yang mulia, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana Nabi kita Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk mengikuti milahnya, agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada kesempatan kali ini adalah membahas tentang wasiat dari Nabi Ibrahim, demikian juga Nabi Yakub kepada anak cucunya, yaitu pembahasan ayat 130 sampai ayat 134. Seperti biasa kita baca terlebih dahulu, sebagaimana bisa dilihat di atas ya, di depan. Kita baca dari ayat 130 hingga 134. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون
أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. Ya, ini ayat 130 hingga 134 ya. Ini di antara keistimewaan kitab seperti kitab yang kita kaji, yaitu kitab Aysarut Tafasir, demikian juga kitab tafsir yang lain yang cenderung kepada pendekatan makna, itu adalah per konteks ya, atau per tema ya, seperti itu. Jadi diplot-plotkan sesuai dengan tema ya. Meskipun secara utuh ada tema secara besar, tapi dipotong sesuai dengan beberapa ayat yang masih satu konteks ya. Disebutkan di sini Allah berfirman, wa may yarghabu an millati Ibrahima illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Yang artinya, dan barang siapa yang berpaling dari agama Nabi Ibrahim selain orang yang memperbodoh dirinya, atau siapa yang berpaling dari agama Nabi Ibrahim melainkan orang itu adalah orang yang memperbodoh dirinya. Safiha nafsah, safiha itu adalah sebagaimana di awal surat Al-Baqarah, sufaha, orang-orang yang bodoh. Nah, ini yang dibuat bodoh itu dirinya sendiri. Dan sungguh kami telah memilihnya di dunia, kami telah memilih Nabi Ibrahim di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat termasuk orang-orang yang soleh. Kemudian dilanjutkan oleh Allah, in qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Seperti biasa ketika ada maksudnya apa? Yaitu ingatlah ya, ingatlah. Ketika Tuhannya atau Rabbnya berfirman kepadanya, yaitu kepada Nabi Ibrahim, aslim, berserah dirilah. Itu secara makna aslim itu adalah berserah diri, atau dari kata kerja yaitu fi'il madi bentuk lampu itu aslama yuslimu islaman ya. Dari sini aslim berarti berislamlah, aslim berislamlah. Sedangkan Islam maknanya apa? Berserah diri. Secara bahasa itu berserah diri, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Islamlah kamu, berserah dirilah kamu. Ia menjawab, aku telah berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Qala aslamtu li rabbil alamin. Aku telah berserah diri kepada Tuhan semesta alam, li rabbil alamin. Kemudian dilanjutkan, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha istafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim serta Yakub, berarti ini antara siapa dan siapa? Antara Nabi Ibrahim dan Yakub, berarti antara siapa dan siapa?
Bener? Ayah dan anak, ya. Ya, A kakak dan adik. B ayah dan anak. C kakek dan cucu. Ya betul. Atau mertua dan menantu. Ya D. Ya, yang lebih tepat apa? Ini ya, jangan sampai lupa ya. Seperti itu. Ya, ini adalah kakek dan cucu. Ya, kakek dan cucu. Ya, siapa putranya Nabi Ibrahim? Ya, Ismail kemudian Ishak. Ismail kemudian Ishak. Ya. Lah, Yakub ini putranya Nabi siapa? Ismail apa Ishak? Ya ini, ya soalnya apa ya? Sudah lama banget ya gitu ya, dalam artian berapa kalau diteliti abad keberapa gitu, abad keberapa? Sebelum Masehi atau sudah ya? Ya ini kan memang perlu di ini juga ya. Ya, tapi semua terdapat di dalam Al-Qur'an ya. Jadi Nabi Yakub adalah putranya Nabi Ishak, Nabi Ishak. Adapun Nabi Ismail itu hanya ada satu yang nantinya anak keturunannya itu yang menjadi nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Itu pun sudah 20 generasi lebih gitu. Sudah 20 generasi. Yang disepakati aja 21. Setelah itu masih ada berapa sampai ini masih berapa generasi lagi. Yang diketahuan oleh ahli sejarah itu sepakat itu sampai 21 kakek Nabi Muhammad, terusnya sampai sekitar 21. Setelah itu ada, cuma ibaratnya namanya itu sudah enggak terdeteksi ibaratnya. Ada yang menyebutkan tetapi simpang siur ya, dalam artian tidak sepakat ahli sejarah. Yang sepakat itu sampai 21 nama. Itu apa namanya, berikut generasi berikut ke atas ya. Seperti itu. Nah, Adnan sampai Adnan itu. Di atasnya lagi itu khilaf di antara ahli sejarah. Nah, jadi Yakub ini adalah putranya Nabi Ishak. Nabi Ishak adalah putranya Nabi Ibrahim. Dan Ibrahim serta Yakub telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Berarti Nabi Ibrahim ya berwasiat kepada Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Demikian juga diikuti cucunya yaitu Nabi Yakub mewasiatkan kepada anak-anaknya. Ada berapa anaknya, putranya Nabi Ishak? Yakub? Ada Yakub? Ada 11, betul. Di antaranya siapa? Nabi Yusuf. Di antaranya adalah Nabi Yusuf. Jadi paling tidak tahu silsilahnya gitu ya. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ingat yang mengatakan siapa? Nabi Ibrahim, Nabi Yakub. Menunjukkan Islam itu bukan hanya agamanya Nabi Muhammad SAW. Jadi Islam terbagi dua, ada Islam secara umum, ini agamanya semua Nabi. Ada Islam yang secara khusus, yaitu Nabi Muhammad SAW. Disebutkan tadi, dan Ibrahim serta Yakub telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Kira-kira ucapan itu apa? Ucapan itu apa? Ucapannya ya, ucapannya adalah aslim, berserah dirilah gitu. Islamlah kamu. Jadi wasiatnya adalah supaya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan hanya beribadah menyembah hanya kepada Allah dengan syariat yang Allah syariatkan. Mereka menjawab atau ini kepada anaknya, apa yang kamu sembah setelahku? Maaf, belum selesai ini. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Kemudian am kuntum syuhada id hadara Yaqub al-mautu id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Ataukah kamu menjadi saksi, ataukah kamu itu menyaksikan? Kalian di sini itu siapa kira-kira? Bani Israel. Ya, Bani Israel. Karena konteksnya ayat ini adalah ayat yang turun kepada Nabi Muhammad diarahkan kepada mereka atau secara umum Bani Israel.
Wahai Bani Israel, apakah kamu menjadi saksi, kamu menyaksikan ketika Nabi Yakub itu menghadapi kematian? Ini kan pertanyaan Bapak Ibu. Berarti apakah kamu menjadi saksi? Berarti kira-kira jawabannya ada berapa kemungkinan? Bisa jawaban pertama iya atau tidak, ya kan? Nah, itu seperti itu ya. Iya atau tidak. Nah, di sini kita perhatikan di sini. Nanti jawabannya mereka iya. Apakah kamu menjadi saksi ketika Yakub menghadapi kematian? Ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah setelahku? Apa yang kamu sembah setelahku? Ini wasiatnya. Jadi harusnya Bani Israel yang mengklaim pengikutnya Nabi Yakub itu ya mengikuti apa wasiatnya Nabi Yakub tadi harusnya. Kayak gitu. Kan tadi ya pertanyaan tadi apakah iya atau tidak? Itu dulu. Mereka menjawab, kami menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu. Seperti itu. Nah, maksudnya ini adalah jawaban dari anak cucunya atau anak keturunannya Nabi Yakub. Ketika Nabi Yakub sedang berwasiat, maka jawaban mereka apa? Kami menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail dan Ishak. Menunjukkan agamanya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Ishak. Demikian Nabi Yakub apa? Sama Islam. Ya. Tuhan yang satu dan kepadanya kami berserah diri, yaitu Islam. Nah itu. Nah, tapi tidak tersingkap di sini jawabannya iya atau tidak ya. Nanti kalau iya harusnya agamanya juga itu harusnya. Kalau tidak berarti mereka bohong. Nah, seperti itu gitu. Nah, kemudian ditutup di sini tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malun. Itulah umat yang telah lalu, bagi mereka apa yang telah mereka usahakan, dan bagi kamu apa yang kamu usahakan, dan kamu tidak akan ditanya tentang apa yang mereka kerjakan. Seperti itu. Nah, sekarang kita baca penjelasan tafsirnya gitu. Penjelasan tafsirnya disebutkan di sini. Makna ayat dari ayat-ayat yang sudah kita bacakan dan sampaikan terjemahannya. Lamma dzakara ta'ala fil ayati as-sabiqah mawaqifa Ibrahim as-salimah as-sahihah aqidatan wa ikhlasan wa amalan salihan wa sidqan wa wafa'an fawaddaha bidzalika makana alaihi Ibrahim minad din as-sahih. Yang artinya apa Ibu? Ketika Allah Ta'ala menyebutkan dalam ayat-ayat sebelumnya ya, yang sebelum-sebelumnya ya, berarti sebelum ayat 130 dan sebelum ke sana, sebelum-sebelumnya menyebutkan dalam ayat-ayat sebelumnya tentang sikap Nabi Ibrahim yang lurus dan benar, baik dalam akidahnya, keikhlasannya, amal solehnya, kejujurannya maupun kesetiaannya, maka Allah menjelaskan itu bahwa Nabi Ibrahim berada di atas agama yang benar. Di dalam ayat ini itu menjelaskan agamanya Nabi Ibrahim adalah agama yang benar. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah." Ketika tadi disebutkan secara akidahnya itu benar Nabi Ibrahim, keikhlasannya itu benar. Bagaimana tidak ikhlas, Ibu? Rela dihukum dibakar itu. Kalau tidak ini kan mending mundur gitu berarti kan ya. Benar ikhlas gitu. Jadi memang beliau adalah pemimpinnya, orang yang bertauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Amal solehnya, kejujurannya maupun kesetiaannya ini menunjukkan kebenaran Nabi Ibrahim. Maka di sini disebutkan siapa yang berpaling dari agamanya Nabi Ibrahim, maka dia telah memperbodoh dirinya sendiri. Kalau memang mereka itu mengikuti Nabi Ibrahim, yaitu agama yang lurus, jelas dan mudah. Ya, tilkal millatul hanifiyah al-wadihah as-sahlah. Jadi agamanya Nabi Ibrahim adalah agama yang lurus. Hanifiyah itu adalah
yang lurus, yang condong kepada kebenaran. Menjauhi kebatilan, seperti itu. Jelas, wadihah, jelas. Demikian juga mudah. Maka di sini Allahumma la ahada yarghabu anha illa abdun jahila qadra nafsihi. Ya Allah, di sini Allahumma, ya. Tidak ada seorang pun yang berpaling darinya kecuali orang yang tidak mengenal nilai dirinya sendiri, tidak mengukur kadar dirinya sendiri. Jadi orang yang berpaling itu orang yang tidak mengukur kadar dirinya sendiri. Walam ya'rif laha haqqaha fit taharah was-safa wal ikmal wal is'ad. Ia tidak mengetahui hak jiwanya terhadap kesucian. Dia tidak menunaikan hak jiwa untuk disucikan, tidak menunaikan hak jiwa untuk dijernihkan dan disempurnakan dan kebahagiaan hidup. Wa domana hadzal khabar dzakara ta'ala in'amahu ala Ibrahim wa ma tafaddala bihi alaihi min al-istifa fid dunya wal is'ad fil akhirah fi jumlatis sholihin. Di dalam kabar ini atau ayat ini Allah Ta'ala juga menyebutkan nikmatnya kepada Nabi Ibrahim dan karunia yang diberikan kepadanya, yaitu berupa pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia. Allah memilihnya untuk diutus menjadi seorang nabi, serta kebahagiaan dan kedudukan tinggi di akhirat bersama orang-orang yang saleh. Disebutkan di sini wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Jadi keutamaan Nabi Ibrahim di dalam ayat ini di dunia itu dipilih menjadi nabi, kemudian di akhirat digolongkan bersama orang-orang yang saleh. Ya. Ini juga termasuk hal yang bisa dicontoh oleh kita. Kita berdoa supaya digolongkan termasuk orang-orang yang saleh, seperti itu. Ada ayatnya juga ya, ada ayatnya. Jadi bisa dicari ayatnya. Atau doa intinya adalah matikan kami dalam keadaan bersama orang soleh, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan di ayat yang kedua, yaitu ayat 131. Ini tadi penjelasan ayat 130. Sekarang ayat 131 disebutkan yadhkuru ta'ala anadzaka illastafa'un tamma li Ibrahim inda istijabatihi li amri rabbih bil Islam haitsu aslama wa lam yataraddad. Pada ayat yang kedua, yaitu ayat 131, Allah Ta'ala menyebutkan bahwa hal itu, yaitu Allah memilih Nabi Ibrahim, Allah memuliakan Nabi Ibrahim, merupakan hasil pilihan atau karunia Allah yang sempurna kepadanya ketika Nabi Ibrahim memenuhi seruan Tuhannya untuk berserah diri masuk Islam. Jadi Islamlah kamu, Nabi Ibrahim memenuhi seruan tersebut. Bahkan mengatakan qala aslamtu li rabbil alamin. Aku telah berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Di mana ia tunduk patuh tanpa ragu dan tanpa bimbang sedikit pun. Tanpa bimbang. Makanya di dalam sejarah, baik disebutkan di dalam Al-Qur'an ya ataupun dalam hadis, manusia yang bersegera dalam keimanan itu pasti adalah manusia yang istimewa. Di dalam apa ini Nabi Ibrahim. Selain Nabi itu ada, contohnya seperti sahabat Abu Bakar. Maka menjadi umat Islam yang terbaik itu sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Segera membenarkan Rasulullah SAW. Di dalam hal ini Nabi Ibrahim tanpa ada keraguan sedikit. Kemudian di ayat yang berikutnya, ayat 132, Allah atau di sini disebutkan yadhkuru ta'ala iqamatal hujjah 'alal musyrikin wa ahlil kitab ma'an. Di dalam ayat 132 Allah menyebutkan tentang ditegakkannya hujjah kepada orang-orang musyrikin dan ahli kitab secara bersamaan. Idmillatul Islam al-qa'imah ala tauhid wassabiha Ibrahim baniyah, di mana agama Islam yang tegak di atas tauhid.
Jadi Islam itu sejatinya adalah agama yang tegak di atas tauhid. Di antara ulama kita mengatakan al-islamu al-istislamu lillahi bitauhid wa qiyadu lahu bita'ah. Seperti itu. Yang dimaksud dengan Islam adalah berserah diri dengan tauhid dan tunduk patuh dengan ketaatan, seperti itu. Kemudian menjauhi larangannya. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Wa qiyadu lahu bita'ah wa bara'atun minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri dari perbuatan syirik dan pelaku kesyirikan. Nah, ini namanya Islam. Jadi Islam di sini adalah yang tegak berdiri di atas tauhid, pondasinya adalah tauhid. Wasobiha Ibrahim baniyah, di mana Nabi Ibrahim itu berwasiat kepada putra-putranya dengan hal ini. Kama wasobiha Yakub baniyah, demikian juga Nabi Yakub juga berwasiat dengan hal ini, sama. Wa qala lahum la tamutuna illa 'alal Islam, janganlah kalian mati melainkan di atas Islam. Islam tadi apa? Ya itu, apa yang beribadah hanya kepada Allah, berlepas diri dari kesyirikan, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menaatinya. Fa ainal wasaniyah al-arabiyah wal yahudiyah wa nasraniyah min millati Ibrahim. Maka di manakah posisi kemusyrikan bangsa Arab? Di manakah posisi orang-orang yang menyembah berhala dari kalangan bangsa Arab serta agama Yahudi dan Nasrani sekarang ini dibandingkan dengan milah agama Nabi Ibrahim yang murni itu? Ala fayalbas al-uqala ila rushdihim, maka hendaklah orang-orang yang berakal kembali kepada akal sehatnya dan menyadari kebenaran. Seperti itu. Kalau masih menggunakan akal sehat, maka kembalikan akal sehatnya sebagaimana mestinya. Ya, ini kan diajak berpikir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di ayat 133 di sini dijelaskan yuwabbihu ta'ala al-yahud al-qailin kadiban wa zura lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada ayat 133 Allah taala menegur dengan keras orang-orang Yahudi yang berdusta kepada Nabi dengan mengatakan, alasta ta'lam anna Yaqub wassa baniyahu bil yahudiyah. Ya, bukankah engkau tahu bahwa Yakub mewasiatkan anak-anaknya agar berpegang pada agama Yahudi? Jadi orang-orang Yahudi itu berdusta kepada Nabi, kemudian mengatakan, bukankah engkau tahu bahwa Yakub berwasiat kepada anaknya agar berpegang pada agama Yahudi? Nah, gitu. Padahal tadi isinya apa tadi wasiatnya? Tadi wala tamutuna fala tamutuna illa wa antum muslimun gitu. Tapi orang Yahudi diputar ya, direkayasa ya. Wasiatnya bukan Islam tetapi apa? Yahudi, seperti itu. Nah, ini berpegang pada agama Yahudi ya. Faqala ta'ala am kuntum syuhada. Nah, ini. Apakah kalian menyaksikan tatkala tadi Nabi Yakub berwasiat, ai akuntum hadirin lamma hadara Yakub al-maut? Apakah kalian dibalas ya kan? Dijawab. Apakah kalian hadir tatkala apa? Nabi Yakub sudah mau meninggal, sudah hampir meninggal dan beliau berwasiat kepada putra-putra. Namanya wasiat kan disebutkan ketika menjelang kematian. Wasiat ini macam-macam, bisa wasiatnya harta dan seterusnya. Ini namanya wasiat. Kalau dalam masalah harta tidak boleh berwasiat masalah harta kepada ahli waris. La wasiyata liwaris. Ini kalau dalam masalah waris ya. Kenapa? Waris nanti tidak, ahli waris ya dapat waris. Kalau wasiatnya kepada ini juga sama saja itu. Jadi wasiatnya misalkan ini tanahnya itu dibangunkan masjid atau apa misalnya, itu namanya seperti itu. Nah, dan seterusnya misalkan ini disedekahkan ke fakir miskin dan seterusnya misalkan. Yang warisannya ada sendiri. Jadi la wasiyata liwaris. Demikian juga tidak boleh maksimal itu sepertiga ya. As-sulus katsir. Sebagian ada sahabat yang sudah mau meninggal kemudian ingin
berwasiat hartanya semuanya disedekah, tidak boleh. Kalau separuh bagaimana? Kebanyakan. Kalau sepertiga, ya sepertiga. Itu pun sudah banyak. Itu pun sudah banyak. Supaya apa hikmahnya, Baru? Supaya jangan sampai ahli warisnya, ibarat bahasa kitanya itu kafiran. Tetap ada haknya mereka seperti dan ya. Ini kembali ke sini yang nanti malah kemana-mana. Ya, ini jadi berwasiat ya. Li banihi mustafhiman iyahu. Jadi tatkala Nabi Yakub itu hendak wafat, beliau berwasiat dan bertanya sembari bertanya kepada putra-putranya. Ma ta'buduna min ba'di. Jadi ini pertanyaan tadi mengandung wasiat. Apa yang kalian sembah setelahku? Ya. Ini kalau Nabi ini juga perlu jangan mikirnya dunia juga ya. Oh ya pikirannya kebon singkai boleh kowe. Jangan lupa pertama kali berkaitan dengan agama ini. Seperti itu. Ya. Kalau dalam kondisi seperti itu masih perhatian dengan agama, insya Allah dia orang seperti ini adalah insya Allah mati dalam keadaan husnul khotimah karena dia sendiri perhatian. Ya, seperti itu. Berarti sudah benar dunia itu sudah dilepas, sudah enggak digenggami terus ibaratnya gitu. Nah ini apa yang kalian sembah setelahku nanti kalau aku meninggal, kata Nabi Yakub. Fa'ajabu, maka putra-putranya mengatakan bilisani wahid, dengan satu kata, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Ya betul ya? Ya, nah, seperti itu. Kami menyembah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu. Padahal bapak-bapakmu di sini apa? Perhatikan di sini ada Nabi Ibrahim. Padahal beliau ini siapanya? Mbahnya, ya kan? Ya, tapi bapak dalam bahasa Arab itu bisa untuk penggunaan untuk kakek juga disebut bapak juga. Terusan paman nanti di sini juga bapak. Ya. Ibrahim, Ismail. Padahal Ismail adalah siapanya Nabi Yakub? Paman, pamannya kan, bukan bapaknya, tetapi disebut bapak juga. Nah, yang asli ini Ishak, ini aslinya bapak. Ya, seperti itu. Ilaha wahida, satu sembahan. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami berserah diri tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in qalu kunna hadirin. Nah, ini pertanyaan, apakah kalian menyaksikan tatkala Nabi Yakub demikian itu sedang berwasiat dan bertanya-tanya kepada putra-putranya dan mereka mengatakan kami Islam, seperti menyembah Tuhan yang sama yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jika mereka mengatakan kunna hadirin, kami hadir ketika itu menyaksikan, faqad kadzabu, maka sungguh itu mereka telah berdusta. Wa buhitu wa lu'inu, ya. Mereka telah berdusta, berbohong. Buhitu atau bahitu, mereka telah berbohong. Wa lu'inu, dan mereka telah dilaknat. Wa in qalu lam nahdul, opsi yang kedua, kami tidak hadir, batalat dakwahum. Jadi mau jawab hadir ya kena, tidak hadir juga macam kena, ya kan. Kalau ngomong hadir, dusta, bohong. Tetapi ngomong tidak hadir, berarti klaimnya mereka batal. Klaimnya apa? Wasiatnya Nabi Yakub supaya putra-putranya mengikuti apa? Agama Yahudi. Bisa ngomong seperti itu, padahal mereka tidak hadir. Berarti persangkaan mereka atau klaim mereka itu dusta atau batal. Batalat dakwahum ana Yakub wasa baniyahu bil yahudiyah, bahwasanya Nabi Yakub itu berwasiat kepada putranya dengan untuk apa? Memilih agama Yahudi. Wa sabata annahu wasahum bil Islam la bil yahudiyah. Maka menjadi jelas di sini bahwasanya wasiatnya Nabi Yakub yang ngikutin wasiatnya Nabi Ibrahim tadi sebelumnya itu adalah wasiat untuk Islam, untuk berserah diri dengan Islam, bukan dengan cara Yahudi seperti itu. Kemudian di ayat yang terakhir Bapak Ibu 134, yanha ta'ala jadal yahud al-farih fayaqulu lahum tilka ummatun qad khalat. Pada ayat 134 Allah Ta'ala mengakhiri perdebatan kosong orang-orang Yahudi dengan berfirman,
Ayo daripada berdebat seperti itu, maka langsung Allah Subhanahu wa taala larang perdebatan itu. Tilka ummatun qad khalat. Itu adalah umat yang telah berlalu. Maksudnya apa? Yakni Ibrahim wa auladahu laha ma kasabat minal iman wa salih al a'mal. Yakni yang dimaksud adalah Nabi Ibrahim dan anak-anaknya, mereka akan memperoleh balasan atas apa yang telah mereka usahakan berupa keimanan dan amal soleh. Walakum antum ma'syar Yahud, dan kalian wahai orang-orang Yahudi, maktasabatum minal kufri wal ma'asi, kalian juga mendapatkan apa yang kalian usahakan berupa kekufuran dan kemaksiatan. Wa sawfa tus'aluna yaumal qiyamah, kelak kalian tidak akan ditanya pada hari kiamat an a'mali ghairikum, terkait dengan amalan-amalan selainnya. Jadi jangan membawa-bawa kami pengikutnya Nabi Ibrahim ternyata amalannya sangat bertolak belakang, ya, seperti itu. Membawa-bawa kakek-kakeknya dan seterusnya. Ini kami keturunannya dari Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, ternyata mereka tidak mengikuti ajarannya yang kakek atau nenek moyangnya mereka, seperti itu. Wa inna matus'aluna an a'malikum wa tujzauna biha, dan kalian itu hanya akan ditanya tentang amalan kalian dan akan dibalas dengan amalan tersebut. Fatruku al-jadal, maka tinggalkanlah perdebatan. Wa aqbilu ala ma yanfa'ukum fi akhiratikum, dan fokuslah untuk melakukan apa yang bermanfaat untuk kalian di akhirat. Ini yang paling utama. Wa huwal imanus shahih wal amalus shalih, yaitu iman yang benar dan amal yang soleh. Wala yatimu lakum hadza illa bil islam fa aslimu, maka tidak sempurna apa yang bermanfaat untuk akhirat berupa iman dan amal soleh kecuali dengan Islam. Itu. Fa aslimu, maka masuk Islamlah. Berarti sudahlah. Intinya gini, sudah masuk Islam saja daripada banyak berdebat. Seperti itu. Ini yang bisa disampaikan dari makna per ayatnya. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan dari ayat-ayat yang telah kita sampaikan tadi. Disebutkan di sini ada sampai 7 kesimpulan, ya. Bisa dilihat ada ya. Yang pertama, la yarghabu 'anil Islam bitarkihi wa talabi ghairihi minal adyan illa safihun la ya'rif qadra nafsi. Tidak ada yang berpaling dari Islam, baik dengan meninggalkannya maupun mencari agama selainnya. Meninggalkannya berarti tidak mau mengamalkannya, ajaran Islam, atau mencari yang lain, justru mencari agama lain, kecuali orang yang bodoh dan tidak mengenal nilai dirinya sendiri. Bahkan di dalam surat Al-Maidah itu dianggap seperti tidak beragama sejatinya. Orang yang pindah agama dari Islam sejatinya malah tidak beragama. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, al-Islamu dinul basyariyah jam'a wa ma'ada fahiya adyan mubtada'ah batilah. Islam adalah agama seluruh umat manusia, sedangkan agama-agama selainnya hanyalah buatan manusia yang batil, yang batil. Jadi Islam adalah agama semua nabi, disebutkan. Karena ini dinul basyariyah jam'ah, seluruh umat manusia, menunjukkan Islam itu adalah agamanya semua nabi. Meski beda syariatnya, meski beda tata cara ibadahnya. Jadi Islam itu tunduk dan patuh pada Allah. Disebutkan Rasulullah mengatakan, nahnu ma'syarul anbiya auladun allat wa dinuna wahid. Kami ini para nabi itu adalah anak-anak satu bapak beda ibu, ibaratnya, ya. Tetapi agama kami itu sama, ibaratnya seperti itu, ya. Ibaratnya itu seperti itu. Jadi satu bapak tapi beda ibu.
Tetapi agama kami sama. Ini diibaratkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kesimpulan yang kedua. Kemudian yang ketiga, istihbabul wasiyah lil marid yusifiha baniyahu wasairo afrodi usrotihi bil Islam hattal maut alaih. Dianjurkannya atau disunahkannya bagi orang yang sakit atau menjelang wafat untuk berwasiat. Untuk berwasiat kepada anak-anaknya dan keluarganya agar tetap berpegang pada Islam hingga akhir hayat. Jadi diwanti-wanti, pokoknya kamu harus benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang tuanya sudah seperti itu dan anaknya itu juga anak-anak yang soleh, masya Allah, itulah warisan terbaik. Berarti orang tuanya sudah mewariskan amal iman dan amal soleh, seperti itu, atau ilmu yang bermanfaat dan seterusnya. Ini warisan terbaik. Kalau warisannya hanya seputar harta saja, kalau tidak soleh bagaimana? Hancur, jadi rebutan, ya kan? Betapa banyak kasus kriminalitas dan seterusnya gara-gara rebutan warisan, pecah antara saudara dan seterusnya gara-gara warisan. Tetapi kalau ini masalah dengan penuh kesolehan orang tuanya, anaknya juga sudah dididik dengan baik menjadi anak soleh, masya Allah, ya, seperti itu. Karena harta itu akan tepat pada tangan yang tepat. Ketika di tangan orang yang soleh, insya Allah juga akan bermanfaat, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sedikit lagi ini kita lanjutkan. Kadibul Yahud wa buhtanuhu wa sidqum man qala al Yahud qaumun bahtun atau qaumun bahat, ya. Kebohongan dan kedustaan orang Yahudi terbukti nyata dan benar perkataan yang masyhur, Yahudi adalah kaum yang suka berbuat dusta dan fitnah. Kemudian yang kelima, yahsunu bil mar'i tarku al-i'tizaz bi syarafin wa salahil madiyin wal iqbal ala nafsihi bi tasfiyatiha wa tathhiriha. Sebaiknya seseorang tidak hanya berbangga dengan kemuliaan dan kebaikan para pendahulunya. Dulu mbah kami, bapak kami kayak gitu, ya. Tetapi hendaknya memperhatikan dirinya sendiri. Karena yang bertanggung jawab masing-masing bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Ya. Mau itu keturunan Nabi, tapi kalau amalannya jauh dari Nabi, ya sama saja. Ya. Dengan menyucikan jiwa dan memperbaiki amal. Makanya Rasulullah SAW pernah mengatakan, man bato'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Orang yang amalannya itu bahasa Jawa bikin itu dolok. Londok, ya. Jadi alon, ya. Siapa yang amalannya itu lambat, tidak bisa dengan nasabnya jadi cepat, ya. Seperti itu. Walaupun dia itu nasab keturunan Nabi misalnya, tetapi amalannya ini kembali sama saja. Jadi masing-masing itu bertanggung jawab dengan perbuatannya sendiri. Makanya Rasulullah mengatakan, seandainya Fatimah binti Muhammad itu mencuri dan itu secara hukum layak dipotong tangannya, maka aku sendiri akan memotong tangannya. Kan gitu. Kemudian yang keenam, dua yang terakhir, sunnatullah fil khalqi anal mar'a yujza bi amalihi wa la yus'al an amali ghairihi. Sudah sunatullah ketetapan Allah dalam makhluknya adalah setiap orang akan dibalas dengan amal perbuatannya dan tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas amal orang lain. Kemudian yang ketujuh sudah disinggung tadi, la yutlaqu lafdul ab, tadi berkaitan ini, alal am tagliban wa ta'dzim. Kata ab yaitu bapak atau ayah dalam bahasa Arab kadang digunakan juga untuk menyebut paman. Jadi orang Arab bisa menyebut pamannya itu dengan bapakku, gitu. Ya. Ini tujuannya untuk penghormatan dan pemuliaan, seperti itu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini kesimpulan yang bisa diambil dari ayat-ayat tadi. Sebenarnya kalau saya mau tanya ini dari mana itu harusnya kita tahu juga, ya. Harus mengembalikan kesimpulan ini kepada tadi sumber ayatnya yang mana, ya. Jadi ini kan nggak mungkin terlepas, ya, sesuatu yang berbeda. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa disampaikan. Cukup nggih, betul nonton ini. Tidak ada pertanyaan nggih? Cukup nggih. Ya, itu yang
bisa disampaikan mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik dan bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekeliruan dan terima kasih atas perhatian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.